Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi bersama saya dan Fatih tentunya di channel saya sendiri, dan pada pagi hari ini teman-teman sekalian, alhamdulillah Allah masih memberikan kita nafas hingga kita masih dipercaya oleh Allah untuk beriman kepadanya. Di antara banyaknya manusia yang kemudian mereka juga belum Allah kasih hidayah atau belum Allah kasih taufik, alhamdulillah bersyukur banget kita adalah salah satu orang yang Allah kasih hidayah dan juga Allah kasih taufik untuk beriman kepadanya. Karena teman-teman sekalian, keimanan itu adalah sebuah pilihan manusia itu sendiri ya. Jadi alhamdulillah Allah memberikan kita kemudahan untuk percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, dan juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga kita masih dipercaya oleh Allah untuk mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyak kita untuk lisan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, agar mudah-mudahan kita bisa semaksimal mungkin untuk meniru perilaku-perilaku, contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan dari video-video kita tentang fitrah ya teman-teman sekalian. Kemarin kita sudah bahas tentang banyak sekali ya. Mungkin jabarannya adalah tentang akidah teman-teman sekalian. Kita sudah membuktikan bahwasanya Tuhan yang paling benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahunya? Kita juga tahu, kita sudah buktikan bahwasanya kita tahu dari Al-Qur'an. Nah, apa bukti Al-Qur'an itu adalah benar? Kita sudah buktikan juga di video saya sebelumnya bahwasanya Al-Qur'an ini adalah sebuah kitab yang kemudian tidak tidak asing, maksudnya beda daripada bahasa Arab gitu ya. Al-Quran mempunyai gaya bahasa sendiri, dan juga sampai-sampai orang Arab pun bingung tentang bahasa Al-Quran ini. Dan fun fact teman-teman sekalian, fakta menarik bahwa ternyata saya dapat dari guru-guru saya, orang-orang Arab itu yang di sana Mekah ya gitu ya, khususnya Mekah dan Madinah, mereka itu juga banyak sekali orang-orang yang padahal mereka pintar bahasa Arab ya, pintar ngomong setiap hari bahasa Arab, tapi di antara mereka juga nggak ada yang hafal Quran gitu. Ada juga beberapa yang nggak hafal Al-Quran. Bahkan juga ada juga sekarang ya, orang Arab itu belajar Al-Quran sama orang Indonesia. Coba bayangin aja, saking Al-Quran ini memiliki kalimat yang sangat spesial gitu, sehingga nggak bisa sembarangan orang juga untuk menghafalnya gitu kan ya, harus benar-benar sungguh-sungguh dan sebagainya macamnya. Artinya memang Al-Quran memiliki gaya bahasa tersendiri ya teman-teman sekalian. Nah, pada pembahasan kali ini, pagi ini ya teman-teman sekalian, kita akan coba membahas sedikit lagi tentang Al-Quran, yaitu Al-Quran adalah kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam Allah juga turunkan beberapa kitab ya teman-teman sekalian. Kita sudah mengetahui bersama bahwasanya ada Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, kemudian juga ada Taurat diturunkan kepada Nabi Isa, dan Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, ya kan, dan sebagainya macamnya. Empat kitab itu ya. Firman Allah dalam bentuk semua yang di dalam kitab 4 tadi itu adalah firman Allah gitu ya. Tapi untuk yang sekarang ini yang kita teladani adalah Al-Quran gitu ya. Nah, saya akan sedikit bahas teman-teman sekalian. Di antara kitab tersebut hanya Al-Quran yang dipelihara atau dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus ya berfungsi sebagai penyempurna. Nah, penyempurna dan penghapus syariat-syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Nah, jadi setiap apapun yang sudah termaktub dalam Al-Quran itu adalah yang kita teladani ya teman-teman sekalian. Walaupun memang ada beberapa kitab yang Allah turunkan, tapi itu semua sudah disempurnakan semuanya oleh Al-Quran. Nah, maka itu sudah, Al-Quran itu menghapus daripada syariat-syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi kalau sekarang ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya syariat Nabi Musa, syariat Nabi Ibrahim itu sudah tidak berlaku lagi di
Al-Qur'an kan seperti di kita gitu sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah mempunyai sandaran yang berasal dari pemahaman dalil akli dan nakli. Nanti ini akan kita bahas secara spesifik ya teman-teman sekalian tentang akli dan nakli. Secara faktual atau nyata, Al-Quran merupakan suatu kenyataan yang bisa dijangkau panca indera dan akal dan akal dapat dipikirkan atau dibuktikan kebenarannya. Nah, kita sudah buktikan kemarin ya bahwasanya Al-Quran adalah benar-benar kalam Allah atau ya qaulullah gitu, kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah firman gitu ya. Dan di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat An-Nisa ayat 136 Allah mengatakan, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Jadi artinya ini potongan ayatnya, akhir ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya." Nah, barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasulnya, dan hari akhir gitu ya, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya gitu ya, gitu loh. Ya, jadi berdasarkan dalil akli Al-Quran telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwa Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat gitu loh, yang terbesar dan juga sebagai bukti kenabiannya sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tidak ada yang mampu meniru dan mengubah gaya bahasa Al-Quran termasuk orang Arab. Nah, ini kita sudah bahas kemarin ya. Sejarah telah mencatat kegagalan orang-orang Arab dalam meniru dan menelurkan Al-Quran gitu ya. Satu perkata. Jadi ada orang Arab dulu tuh juga kemudian mereka juga pernah bikin ayat-ayat yang semisal sama Al-Quran. Cuman ya bukan malah kemudian menjadi ketenangan jiwa. Yang ada malah bikin orang-orang malah ketawa kan gitu ya. Bukan malah kayak lu lawak gitu. Dan semacamnya itu. Al-Quran memiliki sajak-sajak yang berbeda dengan syair-syair yang ada gitu loh. Isi pidato-pidato, ucapan, dan karangan yang tertulis dimanapun gitu loh. Al-Quran telah mampu mengadakan revolusi mental dan sosial serta mengubah dan menuntun pemikiran manusia selama 14 abad. Jadi Al-Quran eh, nggak hanya merubah keimanan mereka, tapi juga Al-Quran mengubah karakter mereka gitu loh. Mereka jadi punya karakter yang sangat kental gitu di dalam Al-Quran. Mereka punya prinsip gitu. Di waktu zaman Rasulullah tuh sahabat tuh punya prinsip dan mereka disegani. Mereka juga kemudian ditakutin oleh kaum Quraisy pada saat itu gitu loh. Ajaran-ajaran yang tercantum dalam Al-Quran dan umat yang telah menerimanya sebagai ajaran kehidupan mampu mengangkat umat lain. Nah, ini juga kita juga diajarkan di dalam Al-Quran untuk bertoleransi. Nanti akan kita bahas secara detail ya. Toleransi maksudnya kita juga diajarkan sebagai kemanusiaan gitu. Walaupun kita sudah memeluk Islam, sahabat waktu itu sudah memeluk Islam, juga sahabat memiliki orang tua yang belum masuk Islam juga. Mereka berinteraksi dan sebagainya macamnya. Baik yang masih terbelakang maupun yang telah maju peradabannya. Nah, pengakuan akan Al-Quran juga dicetuskan para cendekiawan barat dan berbagai disiplin ilmu. Sebagian besar dari mereka telah tunduk dan mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali teman-teman sekalian, kita sudah melihat berita bahwa orang-orang Eropa itu banyak sekali yang masuk Islam karena memang Al-Quran ini adalah nggak hanya sebuah mengajarkan kita sebagai maksudnya kerohanian saja, tapi Al-Quran juga memiliki peraturan sangat detail. Dan itu pun juga yang salah satu membuat saya masuk Islam kan seperti itu ya. Al-Quran memiliki sebuah aturan yang sangat presisi dan itu lengkap teman-teman sekalian. Nggak hanya mengurusi manusia saja, nggak mengurusi sebuah hati saja misalnya, nggak mengurusi tentang kerohanian saja, enggak. Tapi Al-Quran juga memiliki aturan-aturan yang sangat tinggi misalnya. Baik itu aturan individu misalnya. Interaksi terhadap individu dan individu yang lainnya.
Kemudian juga Al-Quran memiliki aturan bersosialisasi atau bermasyarakat gitu kan ya, bermuamalah. Bagaimana muamalahnya dan sebagainya macam itu diatur sama Al-Quran. Jangan ini ada aturannya dan sebagainya macamnya. Kemudian sampai di mana level negara pun Al-Quran juga mengatur itu. Kan begitu. Apa yang nggak diatur sama Al-Quran? Nggak ada. Tolong sebutkan sama saya apa yang nggak diatur sama Al-Quran. Sebutkan di dalam, misalnya teman-teman misalnya ada ketemu misalnya, ada tuh yang nggak diatur sama Al-Quran. Nah coba silakan tulis di kolom komentar mana yang nggak diatur sama Al-Quran. Semua diatur teman-teman sekalian. Dan itu bukan berarti kita dikekang, enggak, tapi justru malah itu membuat kita jadi terarah gitu. Kita nih sebagai manusia ini lemah dan terbatas dan kita perlu aturan itu. Dan kita perlu diatur. Kalau seandainya manusia ini nggak diatur, justru mereka akan kebablasan kan gitu ya. Sekarang kita perhatikan kalau seandainya kita hidup dengan aturan kita sendiri, mampus kita. Nggak ada ujungnya, nggak ada tempat kita bersandar dan sebagainya macamnya, nggak ada dan sebagainya macamnya. Kan seperti itu. Nah, maka Al-Quran ini banyak banyak sekali gitu loh, detail aturannya. Sampai di level negara pun Al-Quran atur itu. Makanya Rasulullah SAW pun eh, mendirikan negara Madinah yaitu karena ada aturannya kan gitu ya. Ada contohnya gitu loh dan sebagainya macamnya ya. Jadi Al-Quran ini salah satu mukjizatnya adalah Al-Quran mengatur seluruh aspek apapun gitu loh. Kalau ada satu satu aspek yang nggak diatur sama Al-Quran, tolong sebutkan saya apa misalnya. Muamalah semua diatur semua, ya kan? Apalagi nggak ada, gitu ya. Menikah diatur. Mesti kita kehidupan kita sehari-hari deh. Dari kecil ada aturannya, kita mendidik anak itu seperti apa, sudah besar bagaimana, dan sudah besar lagi gimana ketika dia sudah menikah bagaimana. Ada aturannya semua. Itu sebagai level individu. Di negara lebih lebih mantap lagi. Ada sistem ekonomi dalam Islam dan saya nggak pernah menemukan di dalam agama saya yang dulu itu peraturan sangat detail seperti ini. Nggak ada dalam dalam agama saya yang dulu, misalnya Kristen ya, sistem ekonomi negara Kristen itu nggak ada. Tapi dalam Islam ada non riba dan sebagainya macamnya, dan itu sudah dicontohkan dan juga sudah ada sejarahnya dan kita nggak bisa memungkiri sejarah itu. Islam pernah berjaya kurang lebih 1300-an tahun atau 1400-an tahun, dan itu semua prakteknya adalah Al-Qur'an gitu loh. Nah, jadi disitulah teman-teman sekalian kenapa kita harus mengimani Al-Qur'an dan juga bukti bahwa Al-Qur'an adalah benar-benar ya. Dan pelajaran dari pagi hari ini adalah memang benar kitab-kitab yang apa Allah tuh menurunkan 4 kitab tadi ya. Tapi yang wajib kita ikuti saat ini adalah yaitu Al-Quran seperti itu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dalam video ini teman-teman sekalian. Insya Allah kita akan lanjutkan kenapa kita nggak beriman kepada misalnya kitab Injil dan sebagainya macamnya gitu ya. Nanti akan kita bahas pelan-pelan ya. Tapi nggak mungkin banyak juga karena buang-buang waktu juga ya menurut saya. Buang-buang waktu karena kita fokusnya adalah Islamnya, bukan kemudian kita menjatuhkan agama lain sebagainya macamnya. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang keliru, mohon maaf ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.